sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau share mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi soal ini sempat aku dapat waktu tahun 2018 dan 19. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut, aku mau memberikan tips buat teman-teman. Seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, TWK itu kita harus banyak membaca ya, terus banyak latihan soal, buat jembatan keledai, dan selalu membaca atau ngehafalin undang-undang. Karena biasa undang-undang itu bakal keluar walaupun dia tidak berbunyi tentang pasal-pasal. Seperti seperti ini. Seperti kewenangan MK. Nah, kewenangan MK itu ada juga di Undang-Undang Dasar 1945. Terus seperti rapat DPR. Rapat DPR itu minimal berapa kali dalam satu periode, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, soal pertama, latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah keinginan golongan muda yang berharap proklamasi dilakukan dengan cepat tanpa menunggu perantara PPKI untuk melaksanakan kemerdekaan. B. Keinginan golongan elit yang berharap proklamasi dilakukan dengan cepat tanpa menunggu hasil rapat PPKI. C. PPKI ingin mempercepat kemerdekaan dengan menunggu hasil keputusan kelompok Menteng 31. D. Pengamanan tokoh bangsa agar bisa mendesak Jepang untuk memberikan kemerdekaan secara nasional. Jawabannya adalah A. Keinginan golongan muda yang berharap proklamasi dilakukan dengan cepat tanpa menunggu perantara PPKI untuk melaksanakan kemerdekaan. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? A. 17 Mei 1945, B. 17 April 1945, C. 16 Juli 1945, D. 16 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 16 Agustus 1945. Pembahasan ya. Oke, ini peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh para tokoh pemuda. Para pemuda-pemudi ini berasal dari perkumpulan yang dikenal dengan sebutan Menteng 31. Tokoh pemuda yang terlibat dalam penculikan ini diantaranya Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit. Peristiwa yang terjadi dini hari 03.00 ini terjadi tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah latar belakang bermula dari keinginan golongan muda yang berharap proklamasi dilakukan dengan cepat tanpa menunggu PPKI, karena menurut golongan muda PPKI ini hasil dari buatan Jepang, sedangkan golongan tua mempunyai keinginan untuk melakukan proklamasi dengan perantara PPKI. Golongan muda tidak ingin Soekarno dan Hatta mendapatkan pengaruh dari Jepang, apalagi jika proklamasi dilakukan melalui PPKI, maka kesannya akan menjadikan Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh Jepang. Jika proklamasi terjadi melalui PPKI, bangsa Indonesia terkesan tidak mempunyai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mencapai hal tersebut, golongan muda mengadakan pertemuan di Lembaga Daerah Pegangsaan Timur, Jakarta, guna berunding rencana proklamasi ini. Pertemuan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 ini menghasilkan keputusan bahwa proklamasi harus dilepaskan dari semua pengaruh Jepang.
Hasil pertemuan ini disampaikan oleh Soekarno, namun tetap tidak diterima karena Soekarno masih pimpinan PPKI yang harus bertanggung jawab. Ini merupakan bagian dari materi TWK peristiwa Rengas Dengklok yang harus diingat karena menjadi benang merah peristiwanya. Ini sumbernya aku ambil di buku CPNS tes SKD ya, cuman aku lupa nama pengarangnya siapa, soalnya bukunya udah nggak bagus lagi sih, sudah hilang cover depannya. Dan di blogger http://blog.idcpns.com materi CPNS TWK peristiwa Rengas Dengklok. Oke, ini dia ya, soal yang ketiga. Di manakah teks proklamasi disusun? A. Kediaman Soekarno. B. Kediaman Ahmad Subarjo, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. C. Kediaman Laksamana Tadashi Maeda. D. Kediaman Sayuti Melik. Jawabannya adalah C. Kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Ya, ini jalannya Imam Bonjol 1 ya. Jadi ini adalah di mana teks proklamasi disusun. Jadi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lanjut, siapakah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? A. B.M. Dia. B. Sukarni. C. Suebarjo. D. Sayuti Melik. Jawabannya B. Sukarni. Siapakah yang mengetik proklamasi? Saya ulang, nomor 5. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? A. B.M. Dia. B. Sukarni. C. Suebarjo. D. Sayuti Melik. Jawabannya adalah D ya, Sayuti Melik. Nomor 6. Di manakah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Kediaman Soekarno, Jalan Imam Bonjol nomor 1. B. Jalan Gangsaan Timur nomor 56. C. Kediaman Laksamana Tadashi Maeda. D. Kediaman Sayuti Melik. Jawabannya adalah B. Kediaman Soekarno, Jalan Imam Bonjol. Maksudnya di sini B. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Siapakah yang menjahit bendera merah putih? A. Sukarni. B. Ratnasari Dewi. C. Sayuti Melik. D. Fatmawati. Jawabannya adalah D. Fatmawati ya. Oke, soal ini sempat keluar waktu ujian CPNS 2019. Dari sharing-sharing tahun kemarin itu, teman-teman CPNS aku ada yang dapat di manakah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu soalnya keluar di teman aku. Kalau aku kemarin dapatnya mengenai siapakah yang mengetik proklamasi kemerdekaan dan siapakah yang berinisiatif untuk menandatangani proklamasi itu harus Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi itu jawabannya Soekarni ya. Kemarin itu soalnya aku dapat 2. Tapi ada juga sih, ini aku nggak tahu benar atau enggak, soalnya kemarin itu cuman FR yang dibagiin. Ada soal yang menanyakan siapakah yang membawa pengeras suara. Itu aku belum pernah baca juga itu di buku mana, tapi teman aku ada yang share kok itu siapakah yang membawa pengeras suara. Aku sampai kayak gimana ya, kayak lucu aja, itu pengeras suara juga harus ditahu siapa yang bawa. Dan sempat aku juga dapat ini, siapakah yang menjahit bendera merah putih. Itu kan jawaban Ibu Fatmawati. Itu soal yang aku dapat waktu ikut CPNS 2016.
Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan mudah menyerah. Insya Allah saya doakan semuanya lulus. Dan tetap cari YouTube channel yang berbagi informasi, karena semakin banyak teman-teman menonton, semakin banyak teman-teman pahami materi tentang TWK. Dadah, assalamualaikum.